selalu bertanya dalam hati, sebenarnya apa tujuan aku hidup di dunia ini? Video ini aku buat untuk menjadi suatu kesaksian dan sharing untuk semua anak-anak Tuhan yang mungkin sudah menemukan tujuan hidupnya atau sedang mencari tujuan hidupnya. Kelas 1 SMA, aku mendapatkan panggilan yang sangat kuat dalam hatiku bahwa selesai dari SMA itu aku harus ambil jurusan musik. Aku bilang ke mamiku, "Ma, bentar lagi Ella mau kuliah di Jakarta, tapi hanya satu kampus aja yang ada jurusan musiknya." Dan saat itu sudah 2 tahun papi saya kebetulan menganggur, tidak punya kerjaan, dan keadaan ekonomi kami sangat parah. Saat itu aku ingat kami sempat berhutang kepada keluarga dan kayaknya nggak mungkin untuk aku bisa berangkat ke Jakarta. Tapi di situ pertama kali dalam hidupku aku merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa, di mana pihak kampus itu yang aku inginin datang ke kota Pontianak untuk pertama kalinya ke kelasku dan presentasi bahwa kami yang berminat masuk ke kampus itu bisa ujian saringan masuk tanpa pergi ke kota Jakarta, jadi pihak kampusnya yang datang. Dan saat itu aku satu-satunya yang tes untuk jurusan musik. Singkat cerita, karena keajaiban Tuhan, aku bisa bersekolah, berkuliah di kampus yang aku inginkan dengan beasiswa penuh, bukan karena kekuatanku, bukan karena kuat gagahku, tapi karena Tuhan punya rencana yang sangat besar dalam hidupku. Kembali, Tuhan berikan tantangan yang baru dalam hidupku. "Ella, kemana lagi kamu mau melangkah setelah yang satu ini?" Kemudian orang-orang di sekitarku, dosen-dosenku mendorong aku, encourage aku untuk ambil S2 ke luar negeri karena di Indonesia belum ada. Aku berusaha sekuat tenagaku pada saat itu untuk mencari beasiswa. Semua yang aku tahu, aku pokoknya aku latihan setiap hari, ketemu dosenku, minta rekomendasi, minta beasiswa. Tapi pada saat itu memang sedang susah, sedang krisis di Amerika maupun Eropa. Jadi beasiswa untuk anak internasional itu tertutup, tidak ada. Kalau mau harus bayar full. Sementara biaya untuk itu aku nggak punya. Tapi aku nggak mau berhenti sampai di situ. Aku datang ke Belanda akhirnya dan bisa diterima di kampus yang aku inginkan. Dengan susah payah, tapi senang sekali waktu itu bisa diterima. Kembali ke Indonesia, kembali mimpiku itu harus terhenti sampai di situ karena waktu itu aku baru menikah dan tidak mungkin aku berpisah dari suamiku. Pada titik itu aku merasakan depresi yang luar biasa, kekecewaan yang luar biasa, baik terhadap diriku sendiri maupun terhadap semua yang ada di sekitarku. Aku benci semua orang, aku kecewa sama Tuhan, kecewa sama diriku sendiri. Mimpiku yang di depan mataku semuanya hancur, tidak ada jalan lagi ke depan. Dan sempat pada saat itu aku sangat jauh sama Tuhan. Titik terendah dalam hidupku itu kemudian Tuhan jawab dengan luar biasa di saat aku ingat aku berdoa, "Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi, Tuhan, tolong, Tuhan tolong." Akhirnya aku memberanikan diri untuk berseru pada Tuhan. Tidak lama setelah itu aku join di Light of Jesus Family, komunitas yang luar biasa memberkati, terutama untuk anak-anak muda seperti kami. Di situ aku bertumbuh, aku diisi ulang oleh Tuhan, recharge love tankku yang selama ini sudah empty, mimpi-mimpiku yang sudah hancur, perlahan-lahan dikembalikan oleh Tuhan. Dan Tuhan sekali lagi membuat keajaiban yang luar biasa dalam hidupku. Aku diperkenalkan pada alat musik harpa yang selama ini bermimpi pun tidak pernah aku untuk memainkan alat musik itu.
Aku percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu adalah hal yang disediakan oleh Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Alat musik harpa ini adalah sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan sama sekali bisa aku mainkan. Dan saat itu melalui alat musik ini Tuhan memberikan sukacita yang baru, Tuhan memberikan tujuan hidup yang baru dalam hidupku. Aku tidak pernah sama sekali merasakan panggilan yang begitu kuat untuk mempelajari alat musik tertentu. Dan kemudian karena kasih Tuhan dan hikmat dari Tuhan, tiba-tiba ada dalam hatiku Tuhan berkata, kenapa kamu nggak nyanyi aja sambil main harpa? Kebetulan di Indonesia belum ada yang seperti itu. Dan aku bersyukur banget akhirnya lewat vokal dan harpa ini aku bisa melayani lagi, aku bisa tersenyum lagi, sukacita lagi, dan lebih pentingnya lagi aku bisa mengejar mimpiku dalam bermusik. Banyak yang bertanya bagaimana aku mengenal alat musik harpa. Sebenarnya itu kembali lagi adalah karena mukjizat dari Tuhan. Dan di satu kesempatan, di satu acara charity untuk gereja Katolik, malam penggalangan dana, aku bernyanyi di situ. Dan waktu itu Maya Hasan juga tampil di performance yang sama. Kemudian kebetulan kita berada di satu kamar yang sama. Dan waktu itu aku ingat Kak Maya negor aku, "Hei kamu, siapa namamu? Suaramu enak ya." Terus aku kayak, "Kak Maya, aku Angela," gitu. "Duh Kak Maya, aku tadi terinspirasi sekali dengan permainan harpa Kak Maya. Boleh aku belajar sama Kak Maya?" Terus dengan spontan Kak Maya bilang, "Oh boleh banget, ayo dong," gitu. Dan mulai saat itu, singkat cerita, aku mulai belajar harpa. Pertama kali belajar harpa penuh dengan perjuangan. Harpa pertamaku sendiri adalah mas kawin dari ibu mertuaku yang kebetulan sangat mendukung aku bermain harpa. Dan sejak saat itu aku terus belajar harpa, berlatih. Dan aku ingat waktu itu aku cuma berdua sama mbakku. Kita hampir setiap hari main di tempat yang sama selama berjam-jam, sampai karena aku terlalu memaksakan diri sampai sakit bagian kanan tubuhku sampai ke kepala, sering sakit, leher juga kaku banget. Tapi karena saking begitu cintanya aku terhadap harpa dan nyanyianku itu, aku rela gitu, maksudnya berkorban dan berusaha terus. Akhirnya job mulai datang. Pertama-tama bayarannya tidak seberapa, tapi aku senang gitu loh, walaupun bayarnya cuma tidak seberapa. Tapi kemudian lewat pelayananku, lewat usahaku itu, aku yakin Tuhan tidak pernah menutup matanya terhadap anak-anaknya yang terus berusaha dan mempunyai tujuan untuk memuliakan Tuhan. Dari hari ke hari semakin nyata panggilan Tuhan dalam hidupku. Dan akhirnya di satu titik aku berkata dalam hatiku dan aku ngomong sama Tuhan, "Tuhan, I can do this for the rest of my life." Aku bisa bernyanyi dan bermain harpa untuk seumur hidupku, baik itu di dunia sekuler maupun pelayanan di gereja. Karena buat aku itu memberkati diriku sendiri, dan aku cuma punya satu motivasi, yaitu dimanapun aku bermain atau aku perform, aku ingin menjadi berkat dan inspirasi buat orang-orang yang mendengarkan. Dan puji Tuhan saat ini melalui ajang X Factor, aku sudah selangkah lebih dekat dengan mimpiku yang sudah aku mimpikan dari kecil. Dan aku merasa saat ini, momen ini adalah momen yang tepat untukku. Karena sudah 3 tahun aku belajar harpa, aku bernyanyi sudah dari kecil, dan aku merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Pintu-pintu mulai terbuka,
sampai dengan saat ini aku sudah berhasil ada di top 12 finalis X Factor. Aku tahu kedepannya semakin kita naik, pasti ada tantangan yang semakin besar juga untuk anak-anak Tuhan. Karena iblis gak senang lihat anak-anak Tuhan berhasil. Bahkan kemarin pada saat pengumuman top 12 sudah mulai ada komen-komen negatif. Ada yang bilang, ya udah bakar aja harpanya. Ada juga yang bilang mau ngancam-ngancam anakku dan sebagainya. Tapi sebagai anak Tuhan, kita mau percaya Tuhan kita lebih besar dari semuanya. Dan aku mau melangkah dengan pasti menggapai mimpiku. Dan aku yakin selama motivasiku benar, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang, Tuhan pasti membukakan jalan. Dan aku yakin kalau Tuhan sudah membukakan jalan, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini kamu sedang depresi atau kamu sedang bingung, Tuhan sebenarnya apa panggilan Tuhan dalam hidupku dan tujuan hidupku di dunia ini sebenarnya apa? Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Terus berusaha, lakukan apapun yang terbaik yang kamu bisa lakukan, sekecil apapun itu, lakukan dari hatimu. Jangan lupa terus berdoa dan buka telingamu terhadap suara Tuhan. Aku yakin suatu saat nanti pada saat yang tepat Tuhan akan jawab doamu dan Dia akan menaruh dalam hatimu apa sebenarnya yang Dia inginkan kau lakukan. Dan untuk teman-teman yang sudah menemukan tujuan hidupnya, be the light, be the blessing. Akhir kata, aku ingin minta support, dukungan dan doanya untuk aku dan keluarga dan perjuanganku selama berada di X Factor. Aku akan selalu memberikan yang terbaik dari diriku dan aku yakin Tuhan akan memberikan bagian yang terbaik untuk anaknya. Be the light, be the blessing. God bless you. Lagu ini adalah ungkapan rasa syukurku yang terdalam kepada Tuhan Yesus, karena baik di dalam kesesakan maupun kemenanganku, aku yakin Tuhan Yesus selalu besertaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Thank you, Jesus, for everything that you have done in my life.